Perjalanan waktu adalah hal yang paling dihindari oleh penulis animasi Rick and Morty untuk dihadirkan di dalam cerita petualangan Rick dan Morty ini. Hal itu karena konsep perjalanan waktu adalah sesuatu yang tricky dan akan menimbulkan banyak permasalahan baru di dalam jalan cerita itu sendiri. Because time travel is a real shark jumper. Yes, it is. Once you introduce into the canon of your show, it's just a dangerous toy to pull out. Tapi meski begitu, sebenarnya ada satu episode di mana Rick ini benar-benar melakukan time travel, yang mana hal itu membuktikan kalau sekedar membuat mesin waktu itu bukanlah hal yang sulit bagi seorang Rick ini. Nah, episode tersebut adalah episode kelima pada season yang keempat, yang berjudul Star Rick Latika. Nah, episode ini dibuka dengan Rick dan Morty yang ingin pergi melakukan aktivitas petualangan mereka seperti biasa. Namun di sini sebelum pergi berpetualang, Rick menawarkan dirinya untuk membantu Jerry menyelesaikan pekerjaannya dalam menata lampu Natal. Jerry yang merasa punya harga diri ini pun menolak tawaran dari Rick dan menyuruh Rick beserta Morty itu untuk segera pergi dan tidak usah membantu dirinya. Namun Morty di sini berkata kalau dia itu tidak bisa pergi begitu saja karena dia sudah disuruh oleh ibunya yaitu Beth agar menguasai Jerry ini supaya tidak celaka. Jerry yang mendengar itu pun merasa sedikit tersinggung dan berkata kalau dirinya itu akan baik-baik saja. Namun sesaat setelah berkata seperti itu, Jerry ini malah terjatuh dari tangga dan akan menghantam tanah. Rick pun segera menembak Jerry dengan sinar dari pistolnya dan membuat Jerry ini menjadi melayang. Rick kemudian menembak lagi sinar itu ke arah sepatu Jerry, sehingga sekarang Jerry menjadi melayang karena berat tubuhnya lebih ringan dari udara, sementara berat sepatunya itu lebih berat daripada udara sehingga Jerry ini tidak terbang keluar angkasa. Jerry yang melayang ini pun bisa dengan mudah menyelesaikan pekerjaan memasang lampunya tersebut, dan dia berkata kepada Rick kalau dia tidak akan berterima kasih karena sudah membuat dirinya itu melayang. Nah, meninggalkan Jerry yang sekarang bisa melayang ini, Rick dan Morty pun pergi menjalani petualangan harian mereka. Di tengah petualangan mereka ini, tiba-tiba ban pesawat luar angkasa milik Rick ini menjadi kempes dan membuat pesawat mereka itu menjadi berguncang hebat. Nah, jika kalian heran pesawat luar angkasa macam apa yang mengalami ban kempes di luar angkasa, kalian sebenarnya tidak sendirian. Bahkan Morty di sini pun juga heran bisa-bisanya sebuah pesawat luar angkasa mengalami ban kempes di kehampaan luar angkasa itu sendiri. Ditambah lagi dengan adanya guncangan hebat yang menggoyang mereka, Morty kembali bertanya kenapa pesawat mereka itu bisa berguncang seakan mereka sedang menaiki mobil yang bannya itu kempes di jalan raya. Rick di sini pun dengan santainya membalas jika guncangan itu cuma efek yang sengaja dia setting agar ketika ban pesawat luar angkasanya itu kempes, dia masih bisa merasakan guncangan yang realistis meski dia itu sedang berada di luar angkasa. Nah, singkat cerita, turunlah mereka berdua ini untuk mengganti ban yang kempes tersebut selagi mereka masih ada di luar angkasa. Dan ketika Rick sedang sibuk mengganti ban, Morty malah digigit oleh ular luar angkasa yang menggunakan baju astronot. Morty pun berteriak kesakitan dan memukul ular tersebut sampai mati. Sambil menahan rasa sakit, Morty bertanya kepada Rick kenapa ada ular di luar angkasa. Rick pun dengan emosi menjawab kalau segala hal itu ada di luar angkasa, dan dia segera menyuruh Morty untuk masuk ke dalam pesawat sebelum dia itu mati. Nah, karena Morty ini mulai sekarat akibat bisa dari ular tadi, Rick pun langsung melesat terbang ke arah planet asal ular tersebut, dan dia menertawakan ular-ular di planet itu yang memiliki kehidupan seperti manusia di bumi, termasuk perilaku rasis mereka ke ular lainnya yang punya corak kulit yang berbeda. Lalu setelah menganalisis planet ular tersebut, Rick pun berhasil membuat penawar bisa untuk Morty dan membuat Morty ini kembali seperti sedia kala. Nah, setelah sembuh, Morty merasakan perasaan bersalah yang sangat mendalam karena sudah membunuh ular astronot, yang seharusnya ular itu menjadi harapan bagi 19 miliar ular di planet tersebut dalam kemajuan peradaban mereka. Dan karena rasa bersalah Morty yang mendalam ini, dia pun mencari ular lain sebagai pengganti ular yang sudah dia bunuh tadi secara diam-diam, lalu menggunakan pesawat luar angkasa milik Rick tanpa izin untuk pergi ke planet ular tadi dan mengembalikan ular yang baru dia beli dari toko hewan sebagai ganti dari ular astronot yang dia bunuh. Nah, ternyata aksi Morty ini berdampak sangat besar terhadap peradaban para ular ini. Ular milik Morty yang dia beri nama Sleepy ini diinterogasi oleh pihak militer dan juga ilmuwan dari planet ular tersebut. Dan setelah mereka melakukan berbagai tes kepada Sleepy ini, mereka pun akhirnya mendapatkan sebuah fakta mengejutkan, di mana para ular ini akhirnya menyadari adanya kehidupan lain di luar planet mereka, dan hal itu membuat para ular ini menyampingkan segala perbedaan yang mereka punya dan bersatu untuk memajukan peradaban mereka karena menganggap jika mereka punya musuh bersama di luar planet mereka tersebut. Nah, hal itu berujung kepada para ular ini yang menciptakan Skynet
atau di sini disebut sebagai SnakeNet di masa depan. Dan seperti yang terjadi di film Terminator, Skynet atau SnakeNet ini menjadi self-aware atau punya kesadaran sendiri, dan dia pun melihat para ular itu sebagai ancaman dan berniat memusnahkan mereka semua. Hal ini pun menjadi pemicu perang antara para ular melawan ular mesin ini. Dan meski korban di pihak ular mencapai lebih dari 17 miliar ular, namun di masa depan pihak ular itu berhasil menang berkat bantuan dari Morty. Nah, SnakeNet yang menganggap Morty sebagai ancaman serius pun menggunakan teknologi perjalanan waktu yang sudah dibuat oleh para ular ini untuk kembali ke masa lalu dan kemudian menghabisi Morty. Kembali ke masa sekarang, Morty yang sedang sibuk senam 5 jari ini pun dikejutkan dengan kedatangan pasukan SnakeNet yang tiba-tiba muncul dari portal waktu dan langsung berniat membunuh dirinya. Tapi beruntung ular tersebut langsung mati setelah ditembak menggunakan shotgun oleh ular lain yang juga datang dari masa depan, di mana ular ini adalah ular robot yang dikirim oleh kelompok resisten demi melindungi si Morty ini. Nah, meski Morty selamat dari ular kiriman SnakeNet ini, masalah tidak selesai begitu saja. Dari masa depan semakin banyak pasukan SnakeNet yang dikirim untuk menghabisi Morty dan juga keluarganya. Dan karena serangan besar-besaran dari SnakeNet ini, Rick pun akhirnya jadi tahu mengenai perbuatan Morty yang mengirim Sleepy sebagai ganti ular yang sudah dia bunuh sebelumnya. Rick dan Morty pun bergegas pergi ke planet ular ini lagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi tersebut. Dan ketika mereka sampai di planet ular ini, ternyata SnakeNet juga mengirim pasukannya untuk menghabisi para ular yang berpotensi bahaya bagi dirinya di masa kini, demi menjamin dirinya itu tetap diciptakan dan eksis di masa depan. Nah, Rick dan Morty datang ke tempat di mana SnakeNet dan mesin waktu ini akan diciptakan demi menghapus keterlibatan diri mereka dengan semua kekacauan Terminator versi ular ini. Namun sialnya, saat mereka sampai di tempat yang seharusnya menjadi pusat dari SnakeNet dan mesin waktu para ular ini, ternyata para ular itu belum berhasil menciptakan mesin waktu pada saat ini. Rick di sini pun mau tidak mau harus mengambil alih proses pembuatan mesin waktu tersebut, dan dia mengingatkan dirinya di masa depan untuk melakukan hal tersebut bagi dirinya. Nah, sesaat setelah Rick mengingatkan dirinya di masa depan ini, Rick dari masa depan pun datang bersama Morty yang entah kenapa matanya ini bengkak seperti habis kena pukul, sambil membawa mesin waktu dan buku yang menjelaskan cara membuat mesin waktu tersebut. Rick dan Morty yang menerima mesin waktu dari diri mereka yang berasal dari masa depan ini pun segera pergi ke masa lalu dan meletakkan buku mengenai mesin waktu itu agar ditemukan oleh ilmuwan ular di masa lalu tersebut. Dan dengan melakukan hal ini, Rick pun membuat para ular ini menciptakan mesin waktu mereka sendiri tanpa harus melibatkan dirinya atau Morty di masa depan. Dan karena mereka melakukan perjalanan waktu dengan keinginan mereka sendiri, maka segala konsekuensinya juga akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Setelah meninggalkan buku mengenai perjalanan waktu ini, Rick dan Morty pun kembali ke masa sekarang dan melihat apa perubahan yang terjadi setelah mereka mengubah masa lalu tadi. Sementara itu di masa lalu, para ular yang menemukan buku yang ditinggalkan oleh Rick ini tadi pun mulai berkembang lebih cepat sampai mereka berhasil menciptakan mesin waktu itu sendiri. Oh ya, Rick di sini membuat buku tentang mesin waktu itu dalam bahasa ular, sehingga para ular itu bisa mengerti cara rakit mesin waktu tersebut. Nah, setelah menciptakan mesin waktu, para ular ini pun mulai pergi ke masa lalu dan mengubah berbagai peristiwa penting yang ada di dalam sejarah. Misalnya menggagalkan aksi pembunuhan Presiden Abraham Snake Lincoln, di mana tindakan itu malah mengubah masa depan dan membuat planet ular tersebut dikuasai oleh Om Kumis versi ular ini. Si ular yang tadi mengubah sejarah pun kembali menggunakan mesin waktu untuk pergi menghabisi Om Kumis ini di masa lalu. Tapi ketika Om Kumis ini akan dibunuh, portal waktu pun mulai banyak bermunculan, dan dari portal tersebut banyak ular dari masa depan yang keluar, lalu saling membunuh satu sama lain untuk melindungi Om Kumis ini dari para ular yang ingin membunuhnya. Nah, kekacauan ini tidak hanya terjadi di tempat Om Kumis. Di luar gedung Om Kumis ini juga terjadi hal serupa, di mana banyak ular dari masa depan muncul dan mulai membuat kerusuhan. Dan karena kekacauan ini, aksi dari para ular yang bermain-main dengan waktu ini pun sampai ke telinga polisi waktu. Makhluk berbentuk biji ini pun sampai terkejut mendengar kalau para ular ini bisa melakukan perjalanan waktu. Dan mereka berdua ini pun langsung bergegas untuk mengatasi masalah tersebut. Dua biji ini pun langsung pergi ke masa lalu di planet ular tersebut, dan kemudian mereka mengajar ular purba yang mulai menggunakan alat untuk mengalahkan ular yang lainnya. Ya, makhluk dari dimensi keempat yang abadi dan melampaui konsep ruang dan waktu ini lebih memilih mengajar ular primitif ini menggunakan tangan kosong daripada menggunakan teknologi canggih dari dimensi keempat. Nah, setelah puas mengajar ular primitif ini, para ular dari masa depan dan juga SnakeNet ini pun mulai menghilang dari eksistensi, dan keluarga Rick serta Morty pun akhirnya terbebas dari masalah Terminator ular ini. Nah, di sini Rick juga menyebut alasan dia sangat membenci hal berbau perjalanan waktu karena konsekuensi melakukan perjalanan waktu itu sangat berat, serta polisi waktu juga tidak akan diam begitu saja ketika melihat ada makhluk tiga dimensi mengacak-acak aliran waktu sesuka hati mereka.
Nah, episode ini pun ditutup dengan Rick dan Morty yang ditemui oleh diri mereka dari masa depan, di mana diri mereka itu menyerahkan tugas membuat mesin waktu serta buku petunjuknya. Ya, kejadian ini akan terus berulang dalam lingkaran tiada akhir, di mana nantinya Rick dan Morty yang kita lihat sedang sibuk membuat mesin waktu ini akan menyerahkan lagi tugas itu kepada diri mereka di masa lalu, supaya memastikan semuanya berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Dan ya, kayaknya itu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.